Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, yang telah menghantarkan kami ada di tempat ini, yang telah mengangkat semua rintangan yang akan menghalangi kaki kami ada di rumah-Mu yang kudus ini. Ketika kami ada di tempat ini, kami percaya bahwa itu semata-mata semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebab banyak hal yang bisa membuat kami untuk tidak ada di tempat ini. Kedagingan kami sesungguhnya menyeret kami untuk jauh dari peribadatan yang sementara kami lakukan. Tapi oleh karena kemurahan-Mu kami ada, dan kami percaya bahwa Engkau telah mempersiapkan berkat untuk kami nikmati. Satu berkat yang akan mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, pertumbuhan kerohanian kami. Kami telah beribadah, memuji, menyembah Engkau, dan saatnya kami akan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami tahu bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kami di dalam kebenaran, sehingga semua perjalanan kehidupan kami itu selaras dengan kebenaran-Mu yang akan menghantarkan kami kepada tujuan Tuhan, rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami saat ini memposisikan diri kami sebagai seorang murid, memohon kiranya Engkau memberikan kami pengertian yang baik akan kebenaran firman-Mu. Lalu kerjakan hati kami supaya memiliki hasrat yang dalam untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga sungguh nanti kami akan melihat kuasa firman Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Tolong hamba-Mu yang berdosa ini. Hamba bisa berdiri semata-mata karena anugerah-Mu. Enggak ada sesuatu pun yang baik dari hamba-Mu ini yang layak Engkau pakai pada pagi hari ini. Semua karena kasih karunia-Mu. Tolonglah berkati waktu ini ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. 大家好，平安。Ya, ini kali pertama saya diberi kesempatan melayani di sini. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Musa Rudi, kepada majelis yang ada dan segenap jemaat. Ya, mungkin perlu saya perkenalkan diri ya sebelum menyampaikan khotbah. Nama saya Pendeta Edi Pankrova. Ya, kalau Bapak Ibu melihat nama belakangnya Pankrova, jangan mengira saya dari Rusia ya. Puse. Dulu dulu almarhum Semu itu suka menggoda saya. Jadi dia bilang begini, ada nama Indonesia yang banyak yang keren, ada Vincent, ada Leonardi, ada macam-macam. Kenapa sih kamu pilih nama Edi katanya? Edi itu nama pasaran sekali, dari tukang tambal ban, tukang bakso sampai pejabat semua ada katanya. Kenapa pilih nama Edi? Tapi saya juga nggak mau kalah, saya bilang iya boleh nama depan saya Edi, tapi coba lihat nama belakang saya Pankrova, nggak ada di Indonesia ini, saya ngomong. Nah saudara, saya bikin nama Pankrova di belakang bukan karena saya dari Rusia, tapi karena saya marga Pan ya, supaya keren saya bikin Pankrova. 我的中文名字叫潘发强, ya, nama saya Pan Fak Chiang, saya anak tunggal, papa mama sudah meninggal, almarhum Semu sudah meninggal 4,5 tahun yang lalu kena kanker ya, kanker darah tapi bukan leukemia, tapi multiple myeloma, satu jenis kanker yang sampai saat ini belum ada obatnya. Ya, 20 tahun saya melayani di Papua. Baru 1,5 tahun yang lalu saya ditugaskan di Jakarta melayani di kantor Sinode. Ya, saya pikir cukup ya perkenalan kita ya. Nanti kita lanjut lagi ya. Hari ini saya diberi tema
Jehovah Jireh di dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Nah, firman Tuhan itu yang saya ingin ajak kita baca, tadi sudah dibaca di dalam bacaan bertanggapan tadi ya. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 20 tadi. Nah, nanti kita akan melihat bagian perbagiannya ya dari ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama-sama. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Jehovah Jireh atau Allah yang menyediakan, itu dari asal kata bahasa Ibrani ra'ah, yang artinya Allah melihat kebutuhan lalu menyediakan. Ya, Jehovah Jireh itu berarti Allah melihat kebutuhan kita lalu Allah menyediakannya kepada kita. Nah, saudara, kata ini muncul di dalam nats kita, terlihat di dalam ayat yang ke-8 ya, Kejadian pasal 22 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ayat 7 dulu. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Saut Abraham, "Allah yang akan menyediakan. Allah yang akan kera'ah. Allah yang melihat kebutuhan itu yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama." Nah, jemaat, ketika Abraham menyampaikan atau berkata kepada Ishak, "Ra'ah," Allah yang melihat kebutuhan kita itu yang akan menyediakan kepada kita domba untuk korban bakaran itu. Ketika Abraham mengucapkan itu, sebenarnya itu adalah pernyataan iman dari Abraham. Kenapa? Karena domba untuk korban bakaran itu belum ada. Betul nggak? Belum ada. Ishak tanya kepada bapaknya, "Abraham, di mana? Sudah ada pisau, sudah ada kayu bakar, di mana korban bakaran itu, di mana domba itu?" Abraham bilang, Allah yang akan menyediakannya. Ini satu pernyataan iman. Nah, saudara, Jehovah Jireh atau Ra'ah, Allah menyediakan. Itu sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi sulit dalam proses perjalanan kehidupan. Karena ini bicara tentang iman yang meliputi beberapa hal. Yang pertama, ini meliputi ketaatan ketika kita tidak mengerti. Ini meliputi berjalan ketika tidak melihat. Ini meliputi percaya ketika Tuhan diam. Ini meliputi berserah ketika hati gemetar. Jadi Jehovah Jireh, Allah menyediakan sesuatu yang mudah diucapkan, tetapi itu sulit dalam proses kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang pengusaha. Ya, sekarang dia boleh dikategorikan sebagai golongan konglomerat lain. Orang ini memulai bisnisnya dengan toko mebel kecil. Awalnya dia berusaha di satu daerah, buka toko mebel kecil. Tapi sekarang usahanya begitu berkembang, ya sudah masuk jajaran konglomerat. Dan orang ini sangat mengasihi Tuhan. Dia sering menyebut dirinya adalah PDT, bukan pendeta, tapi PDT, pengusaha dalam Tuhan. Nah, usahanya berkembang begitu luar biasa.
Tetapi di dalam perjalanan usahanya itu, dia sering mendapati masalah-masalah yang cukup krusial, yang cukup pelik, yang cukup yang cukup sangat sulit untuk dihadapi. Tekanan demi tekanan yang dia peroleh, yang dia dapati dari orang-orang yang tidak suka dia, dari ormas-ormas, dari macam-macam gitu ya. Di dalam tekanan itu, dia berdoa begini. Chúa啊，这条路是你开给我的，这条路是你给我的。现在我有困难，你帮助我主，你给我一个出路。Saudara mengerti doanya? Dia bilang, saya nggak pernah berharap kok, saya nggak pernah bermimpi kok, bisnis saya bisa sebesar ini. Hari ini saya ada karena Engkau yang membukakan jalan buat saya, Tuhan. Dan sekarang, saya menghadapi masalah ini yang begitu pelik, begitu menekan saya stres. Tolonglah Tuhan, sediakan jalan keluar bagi saya. Tolonglah Tuhan, bantulah saya untuk melewati masa ini. Dia percaya bahwa Allah akan menolong dia di dalam doanya. Dia percaya bahwa Allah akan menyediakan jalan keluar bagi dia karena dia nggak pernah bermimpi bisa sebesar ini bisnisnya. Dia katakan bahwa jalan ini Engkau yang berikan kepada saya. Tapi ketika berbincang-bincang, di dalam proses kehidupan dia, keyakinan dia bahwa Allah akan menyediakan jalan keluar baginya. Ternyata hari-hari yang dijalaninya itu tidak gampang untuk dia lewati. Dia terkadang berpikir, dan dia nggak mengerti, kalau memang ini jalan yang Kau buat, Engkau berikan kepada saya, kenapa sih saya harus mengalami tekanan-tekanan yang begitu luar biasa? Saya dicurangi sedemikian rupa. Saya dipojokin. Saya nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan ini. Padahal jalan ini kan Engkau yang berikan kepada saya. Di dalam ketidakmengertian itu, dia berjuang untuk tetap taat. Dia berjalan sekalipun belum melihat ada pertolongan Tuhan. Dia tetap percaya ketika Tuhan diam. Dan terkadang dia nggak bisa tidur bermalam-malam. Berserah ketika hati gemetar sampai dia memberi kesaksian. Di saat-saat terakhir selalu Tuhan menyediakan jalan. Mengirim orang-orang yang saya nggak kenal untuk menolong saya. Tapi dia melalui proses ini taat ketika tidak mengerti, berjalan ketika tidak melihat, percaya ketika Tuhan diam, berserah ketika hati gemetar. Jadi sekali lagi, Jehovah Jireh Allah yang menyediakan. Ini mudah untuk diucapkan tetapi sulit dalam proses kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah saudara, hari ini di dalam nas yang kita pelajari nanti, Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18 ini. Kita akan belajar dari Abraham, iman seperti apakah yang ada pada diri Abraham. Sehingga dia bisa berkata Jehovah Jireh, sekalipun dia belum melihat domba yang sebagai korban bakaran itu ketika Ishak bertanya kepadanya. Lalu kita akan melihat iman seperti apakah yang ada pada diri Abraham. Sehingga pada akhirnya dia bisa mengalami Jehovah Jireh itu dalam hidupnya. Nah saudara, ada dua iman yang dimiliki oleh Abraham. Yang pertama adalah iman yang tidak berdalih. Iman yang taat,
yang tidak tersandung oleh kerikil-kerikil kehidupan. Kita lihat ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, kamu pergi ke pegunungan Moria, persembahkan anakmu Ishak. Abraham tidak berdalih. Abraham taat kepada apa yang Allah minta kepadanya. Ayat 3 menjelaskan kepada kita, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah. Dia langsung pergi. Dia tidak berdalih, dia tidak tersandung oleh kerikil-kerikil kehidupan. Nah saudara, Abraham tidak berkata begini, ya Tuhan, masakan engkau Allah meminta korban manusia? Masakan engkau sama dengan Allah bangsa yang kudiami ini? Kalau Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan, biasanya meminta korban bakaran manusia. Dia bisa berdalih kepada Allah. Dia bisa membuat alasan untuk tidak taat dengan berkata, masakah engkau Allah meminta korban manusia? Masakah engkau sama dengan Allah bangsa yang kudiami ini? Tuhan, Isa ini loh anak tunggal saya, anak perjanjian yang dijanjikan oleh engkau, yang saya tunggu 25 tahun. Masakah engkau meminta aku mempersembahkannya sebagai korban bakaran? Itu tidak masuk akal Tuhan. Saya tidak bisa menerimanya. Abraham tidak berkata seperti itu. Ketika Allah berfirman kepada Abraham, persembahkan Ishak. Keesokan harinya, pagi-pagi, dia bangun langsung berangkat. Iman yang dimiliki oleh Abraham adalah iman yang tidak berdalih. Iman yang taat kepada apa yang Tuhan firmankan. Satu iman yang tidak tersandung oleh kerikil-kerikil kehidupan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terkadang kita tidak bisa sampai pada menikmati pertolongan Tuhan pada akhirnya. Itu bukan karena Tuhan tidak setia. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan apa yang kita perlukan. Tetapi seringkali iman yang kita miliki itu adalah iman yang penuh dengan dalih. Sehingga kita tidak taat kepada apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Kita berdalih, kita negosiasi dengan Allah. Kita membantah, kita memberikan argumentasi alasan. Dan pada akhirnya kita nggak bisa menikmati yang namanya Jehovah Jireh itu. Tuhan, pada zaman seperti ini, engkau masih meminta untuk tidak sogok. Mana bisalah dapat proyek Tuhan. Bahwa Tuhan katakan, jujur, aku akan memberkatimu. Tuhan, di mana-mana yang namanya berbisnis, mana adalah yang bersih Tuhan, yang benar saja. Kita berdalih.
Tuhan, anak saya sudah langkoi, tapi belum laku-laku. Masa sih Tuhan tega? Santai saja Tuhan. Memang calonnya tidak seiman, tapi anak saya akan tetap menyembah Tuhan. Padahal Tuhan katakan, kamu setia taat, aku akan menuntun, aku akan memberikan pasangan hidup kepada anakmu. Aku akan menyediakannya. Tapi seringkali kita tidak sampai kepada penghujung perjalanan iman kita untuk melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, Jehovah Jireh yang akan menyediakan bagi kita. Oleh karena kita memiliki iman yang suka berdalih. Yang suka berdalih. Kita tersandung oleh kerikil-kerikil kehidupan. Menghambat kita untuk terus percaya kepada Allah. Pada akhirnya kita melihat Allah menolong kita, Allah menyediakan bagi kita. Nah saudara, ini iman pertama yang dimiliki oleh Abraham. Sehingga dia dengan lantang bisa berkata, Jehovah Jireh, Ra'ah, Allah yang melihat kebutuhan itu, Allah itu yang akan menyediakan. Dan dia mengalaminya pada akhirnya. Nah, iman kedua yang dimiliki oleh Abraham adalah, kita lihat di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah saudara, iman, ciri iman yang kedua yang dimiliki oleh Abraham, sehingga dia dengan gampang berkata, Jehovah Jireh, dan dia mengalami Ra'ah itu. Iman kedua yang dia miliki adalah iman yang tidak berubah. Iman yang tetap. Iman yang tidak rapuh oleh hujan dan tidak lekang oleh panas. Dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Saudara, jadi mulai keesokan harinya, setelah dia mendengar perintah Tuhan, keesokan harinya dia jalan pergi. Lalu dia dalam perjalanan itu melewati hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya. Artinya ada 3 hari perjalanan. Dari mulai keesokan harinya sampai ayat keempat ketika dia melayangkan pandangannya. Ada 3 hari perjalanan yang sudah dilaluinya. Nah saudara, 3 hari 3 malam dalam perjalanan. Dengan satu pergumulan di hati untuk taat kepada Allah akan mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Itu adalah satu perjalanan yang tidak mudah. Setiap malam ketika dia melihat Ishak tertidur, Abraham mungkin memandangi anaknya dengan hati yang teriris-iris, sangat sedih, sangat berat. Gunung itu sudah kelihatan. Sebentar lagi saya akan korbankan anakku satu-satunya di sana. Mungkin setiap malam Abraham melalui malam-malam itu dengan tidak bisa tidur, gelisah, tertekan.
Karena belum kelihatan dombanya. Yang dia tahu bahwa anak ini sebentar lagi akan dikorbankan sebagai korban bakaran. Tapi yang hebatnya dari Abraham adalah perjalanan waktu atau waktu 3 malam itu tidak membuat imannya berubah. Imannya tetap taat apa yang diperintahkan kepada Tuhan, tetap melakukannya. Perjalanan 3 hari itu, waktu 3 hari itu tidak membuat dia berubah sekalipun setiap hari, setiap malam ketika dia memandang Ishak, saya tahu sebagai seorang ayah. Pasti teriris. Jangankan sudah banyak penafsir ya, berkata bahwa pada saat itu kira-kira Ishak sudah berumur 10 tahun. Ya. Saya menikah 18 tahun bersama dengan almarhum Semu. Kami tidak dikaruniakan anak. Karena almarhum Semu punya masalah ya di Filopinnya itu ya, saluran yang mau ke rahim itu. Dua-duanya buntu. Tahun kedua kami almarhum Semu pernah hamil ya. Tapi nggak bisa masuk ke rahim, pembuahannya di saluran itu akhirnya pecah. Hamil di luar kandungan. Nah, kami pernah 2 kali melakukan bayi tabung. Ya, bayi tabung memang ada bagian-bagian yang berdosa. Kami paham itu dan kami menghindari itu. Tapi itu bukan yang mau saya jelasin. Yang saya ingin jelasin begini. Kami pernah 2 kali bayi tabung dan dua-duanya gagal. Nah, bayi tabung pertama yang kami lakukan, udah sampai kepada pembuahan. Mereka sudah panen set telur, ya kan, sudah melakukan pembuahan. Tapi pembuahannya nggak berhasil. Dia risut. Saudara, itu memang sudah ada nyawa. Tapi masih di lab. Ketika saya diperlihatkan bahwa anak saya udah meninggal risut. Saya sedihnya minta ampun bersama dengan almarhum. Padahal saya masih belum punya pengalaman bersama dengan janin itu. Saudara bisa bayangkan nggak Abraham menjalani kehidupan sebagai ayah dan anak selama 10 tahun dengan Ishak. Pasti sudah punya satu ikatan-ikatan emosional yang luar biasa. Ketika disuruh persembahkan, itu pasti satu pergumulan yang berat untuk taat. Hari-hari yang dijalani untuk ke Gunung Moria itu, hari-hari dia melihat anaknya itu, waktu tidur dia lihat sebentar lagi akan saya potong, akan saya korbankan. Sangat memungkinkan untuk Abraham berubah pikiran. Tapi hebatnya Abraham, dia memiliki iman yang tidak berubah. Tidak berubah. Dia tetap pada keputusannya, terus maju ke Gunung Moria. Nah saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, terkadang yang membuat kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan pada akhirnya itu adalah kita gagal percaya kepada Tuhan. Iman kita berubah dalam proses perjalanannya. Saya pernah melayani di kota di mana saya melayani dulu. Ini cerita gila. Ada satu majelis berdoa bersama dengan jemaatnya.
Jemaatnya sakit, berdoa, nggak kunjung sembuh. Lalu majelis ini pada akhirnya bilang sama jemaat ini, ayo kita ke orang pintar, ke dukun sana. Ini fakta. Karena memang waktu itu, perjalanan waktu itu gampang sekali membuat iman kita menjadi berubah. Tuhan, kau belum datang pertolonganmu. Sementara kebutuhan kita sudah mendesak. Coba saudara bayangkan. Kalau saudara ada seorang wanita single membesarkan 3 anak. Lalu saudara tiba-tiba di PHK. Wanita yang sebagai orang tua single ya, udah ditinggal suami, coba kita bayangkan. Punya 3 anak kecil-kecil. Lalu saudara tiba-tiba di PHK. Lalu tabungan saudara tinggal hanya bisa mencukupi kebutuhan hidup 3 bulan. Bulan pertama mungkin saudara masih percaya Jehovah Jireh. Allah akan menyediakan kebutuhan. Allah akan menyediakan pekerjaan yang baru untuk aku. Masih berjalan seperti biasa. Karena ada 3 bulan cadangan dana untuk hidup. Lewati bulan pertama, belum dapat kerjaan. Lewati bulan kedua, belum dapat kerjaan. Masuk bulan ketiga, anak mulai bertanya, Mama masih belum dapat kerjaan. Bagaimana untuk uang sekolah bulan depan? Apakah masih gampang kita percaya Jehovah Jireh? Apakah iman kita masih tetap teguh? Saudara, Abraham menikmati Jehovah Jireh oleh karena dia memiliki iman yang tidak berubah. Dia taat, dia percaya sampai pada akhirnya. Ketika dia mengangkat pisaunya, itu dombanya, korban bakaran itu juga masih belum terlihat. Tapi dia tetap mengangkat pisaunya. Baru setelah itu malaikat muncul dan berkata, jangan bunuh anak itu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Allah kita adalah setia. Tapi kita juga harus ingat bahwa Allah kita bukan Allah yang bertindak dengan cepat. Tetapi Allah yang bertindak dengan tepat. Ada satu perjalanan yang harus kita lalui sampai kita bisa menikmati Jehovah Jireh. Saya banyak bagian dalam hidup saya di mana saya menikmati Jehovah Jireh ini. Hari ini saya ingin menyaksikan 2 bagian dalam hidup saya. Dan kiranya kesaksian saya ini bisa menguatkan jemaat di sini untuk tetap berharap kepada Tuhan, karena Allah kita adalah Allah yang setia. Kesaksian pertama begini. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan meninggalkan pekerjaan. Itu satu tantangan buat saya. Saya anak tunggal, papa mama nggak percaya Tuhan, keluarga besar nggak percaya Tuhan. Saya masuk STT, lalu saya selesai kuliah, saya pelayanan. Papa saya mulai sakit-sakitan. Nah, papa menikah umur 43 kalau saya nggak salah. Mama lebih muda 7 tahun. Papa menikah tua karena nggak punya uang waktu itu. Nggak berani menikah, lalu ketika menikah punya anak 1 gitu ya.
Laki-laki ya udah nggak berani melahirkan lagi. Nah, selesai saya pelayanan di Papua, papa saya sudah mulai sakit-sakitan kan, udah tua ya. Lalu belum percaya Tuhan. Ini menjadi satu pergumulan bagi saya. Kenapa? Ada dua masalah yang akan saya hadapi kalau papa saya dipanggil oleh Tuhan meninggal di luar Tuhan. Yang pertama yang akan saya hadapi adalah kalau dia meninggal di luar Tuhan, berarti kan acara kedukaannya itu sesuai dengan keyakinan dia, bukan? Nah, misalkan saya punya uang untuk membiayai acara kedukaan itu, gak mungkin saya lakukan pakai berkat Tuhan untuk membayar pendeta mereka. Betul gak? Ini satu pergumulan bagi saya. Apalagi saya gak punya uang. Nanti keluarga besar yang akan membiayai semua itu. Lalu pasti mereka ngomong, mana Tuhanmu? Kenapa kamu bodoh kan? Kamu bodoh kan melayani Tuhan? Mana Tuhanmu? Untuk biaya kedukaan aja kamu gak mampu. Ini pergumulan saya bertahun-tahun. Saya injili papa saya, gak mau terus. Banyak teman-teman hamba Tuhan datang yang bisa koi menginjili, gak mau. Satu saat kami cuti, kami balik ke Jakarta, saya bicara sama almarhum Samu, saya kok ada feeling ya, ini mungkin kali terakhir kita melihat papa. Ya udah kami balik. Lalu di Jakarta kami ketemu seorang hamba Tuhan, ya teman, dia misionaris di Congkong. Dia ketemu saya, lalu ngobrol-ngobrol, dia bilang, saya mau ke rumah kamu dong, saya mau menginjili papa. Wah, sebenarnya hati saya juga sudah skeptis, ya kan? Aduh, kamu mau datang lagi gitu ya. Padahal banyak pendeta-pendeta udah datang, papa tolak. Kamu mau datang lagi. Ya, tapi karena orang mau datang ya pasti saya harus terima, ya kan? Akhirnya dia datang. Dia injili papa. Saya kaget. Enggak 10 menit dia bicara sama papa, lalu dia teriak saya di kamar sebelah, dia di kamar papa. Ambil air, papa mau dibaptis. Gak 10 menit. Padahal bertahun-tahun saya menggumulinya. Setelah itu 2 hari kemudian kami balik. Waktu belum balik saya ngomong sama papa, tenang ya pak, kalau ada apa-apa, udah ke surga, gak usah takut. Papa saya ngangguk-ngangguk. Kami balik. Nah, kami belum punya uang, kami masih naik kapal dari Jakarta ke Papua. Begitu kapal sandar di Makassar, saya dapat telepon, papa meninggal. Saya balik, almarhum Semu gak bisa ikut karena gak punya biaya, dia lanjut ke Sorong. Dalam acara kedukaan itu, Tuhan menyiapkan semua biaya. Tuhan menyiapkan semua biaya. Saya mengalami Jehovah Jireh itu. Tuhan kita setia. Yang kedua yang saya alami 4 tahun yang lalu, ya saya belajar apa itu Jehovah Jireh. Almarhum Semu kena penyakit kanker multiple myeloma. Kami pengobatan luar biasa biayanya. Tapi Tuhan cukupkan. Tapi ada satu hal lagi yang saya pahami dari Jehovah Jireh. Dalam perjalanan saya menemani almarhum Semu dalam proses perawatan penyakit kankernya. Almarhum sendiri bicara sama saya, dia nak nyangka dia bisa kena penyakit kanker. Kenapa? Karena memang dia orangnya sangat memperhatikan kesehatan.
dia olahraga teratur, makan itu dia sangat selektif gitu ya. Ya kehidupan doanya juga baik. Jadi ketika divonis penyakit kanker itu, dia kaget, dia nggak nyangka. Dia jalani pengobatan itu. Nah saudara, di dalam proses pengobatan itu, Tuhan izinkan dia mengalami hal yang sangat-sangat tidak enak. Kami mau radiasi di salah satu rumah sakit kanker ternama di Jakarta ini. Kami mau radiasi. Tapi ketika mereka mau suntik cairan antraks ya, untuk foto, mereka nggak periksa jarum infus itu. Ternyata jarum infus itu sudah goyang. Mereka suntik cairan antraks, lalu melumur keluar, membakar semua. Sampai lubang, sampai mau tembus. Itu yang dialami. Lalu pihak rumah sakit udah takut dekati saya gini-gini, tapi kami berdua sudah sepakat. Karena kami pendeta, kami tidak akan menuntut, kami tidak mau memberi image bahwa kami memeras rumah sakit. Ya, keluarga telepon gitu ya, ayo tuntut aja. Lalu ipar saya yang di Papua telepon ke almarhum, tuntut aja, nanti saya yang bela gini-gini. Almarhum bilang begini, enggak. Saya percaya bahwa orang yang suntik saya itu tidak sengaja. Gak mungkin dia sengaja. Kalau Tuhan gak izinkan ini gak akan terjadi, saya gak akan tuntut. Coba kamu bayangkan, dia ngomong sama iparnya. Bayangkan orang yang suntik saya itu, dokter yang suntik saya itu adalah dari keluarga miskin. Papa mamanya di dalam kemiskinannya berjuang untuk menyekolahkan dia. Sampai dia menjadi dokter. Lalu sekarang oleh karena kelalaian, saya tuntut habis karirnya. Bisa bayangkan gak betapa lukanya hati orang tuanya. Saya nggak akan tuntut, saya masih kuat untuk menanggung. Akhirnya kami nggak tuntut. Tapi rumah sakit itu menurut saya kurang ajar. Kurang ajar. Kami masuk hanya 1 hari, udah kejadian begini, besok saya mau pindahin ke Darmais. Dia masih tagih saya 32 juta untuk semua pengobatan itu. Sakit hati ya saya. Tapi almarhum bilang nggak usah tuntut, udah kita ke Darmais. 2 minggu sebelum meninggal mulai ngedrop. Tiap malam saya sering bicara sama dia. Saya bertanya sama dia, kamu kecewa nggak sama Tuhan? Dia bilang saya enggak. Saya enggak kecewa. Nah saudara, saya pelajari satu hal berkaitan dengan Jehovah Jireh. Dalam kasus saya menemani almarhum berobat, saya tidak kecewa. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan menyediakan kekuatan batin. Memang Tuhan tidak memberikan kesembuhan, tapi Tuhan menyediakan kekuatan batin kepada almarhum. Sehingga melalui semuanya itu dengan baik. Bahkan kalau orang cancer ya, pastikan disuntik morfin ya. Tapi almarhum menolak. Almarhum bilang jangan sekali-kali suntik morfin ke saya. Saya tanggung, saya nggak mau gigau sembarangan ngomong, mempermalukan Tuhan yang saya layani. Jehovah Jireh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah kita adalah Allah yang setia. Di atas sana Dia melihat kebutuhan yang kita butuhkan. Di dalam kesetiaannya Dia akan menyediakan kepada kita. Tapi ingat, Allah yang kita sembah bukan Allah yang bertindak dengan cepat.
terkadang mungkin ia cepat. Tapi dia sering bertindak sebagai Allah dengan tepat, bertindak dengan tepat. Oleh karena itu belajar dari nas yang kita pelajari hari ini. Mari kita sama-sama berjuang untuk memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham. Iman yang tidak berdalih, iman yang tidak berubah. Dengan iman seperti inilah kiranya bisa menghantarkan kita melihat dan menikmati Jehovah Jireh itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia di dalam pemeliharaan-Mu. Engkau tahu persis apa yang kami butuhkan. Dan Engkau telah menyatakan diri-Mu, memperkenalkan diri-Mu dengan sebutan, Aku adalah Aku, Allah Immanuel. Arti dari sebutan nama-Mu itu Engkau memberitahukan kepada kami bahwa Engkau Allah yang hadir di dalam kesetiaan, dalam perjalanan hidup kami. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami, Engkau melibatkan perasaan-Mu. Engkau merasakan apa yang kami rasakan. Dan kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami selalu disertai dengan kerinduan untuk menolong kami. Itulah yang Engkau ingin kami tahu dari nama-Mu. Aku adalah Aku, Allah Immanuel. Kami tidak ragu ya Tuhan akan kesetiaan-Mu. Namun kami berdoa lewat perenungan firman Tuhan pagi hari ini. Belajar dari perjalanan iman Abraham. Kami mohon Tuhan tolong kami. Di tengah-tengah semua pergumulan kami, Engkau mampukan kami memiliki iman yang tidak berdalih. Iman yang tidak berubah. Yang pada akhirnya akan mengantarkan kami menikmati Jehovah Jireh. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu. Hamba tidak tahu persis apa yang mereka alami, pergumulan, beban kehidupan apa yang mereka bawa berjalan. Namun hamba berdoa, kuatkan iman mereka. Hantarkan mereka sampai mereka dapat menikmati kesetiaan Tuhan, Jehovah Jireh dalam hidup mereka. Terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin.